this fight, honestly. Yeah, because bro, he's almost 38 years old now, and if we look how he in shape in this fight, he look not so good. Event UFC White House Freedom 250 tinggal 5 hari lagi, dan para fans sudah tidak sabar untuk menyaksikan gelaran kartu UFC yang katanya paling memorable tersebut. Laga perebutan sabuk undisputed kelas ringan UFC antara Ilia Topuria dan Justin Gaethje semakin naik hype-nya karena drama yang terbangun sudah masuk ke ranah personal, di mana baik Justin maupun Topuria sudah tidak dalam ranah saling respek hangat, tapi sudah mulai akan adu trash talk. Namun kita simpan dulu untuk drama mereka, dan mari kita coba bahas teknis pertandingan mereka nanti. Selamat datang di segmen preview, di mana dalam video kali ini kita akan membahas preview pertandingan Justin Gaethje versus Ilia Topuria. Seperti pada segmen preview biasanya, yang akan kita bandingkan adalah skill set fighter meliputi striking, power, grappling, durability, cardio, fight IQ, hingga pengalaman. Sebagai disclaimer, sudah dari lama saya mengatakan bahwa saya adalah fans Justin Gaethje. Meskipun saya akan mencoba senetral mungkin dalam membandingkan mereka, tapi tetap saja perasaan emosional seorang fans akan menolak itu. Dan mau menang atau kalah, tentu saja saya akan mendukung Justin Gaethje, kecuali dia walk out nanti membawa bendera Israel. Kalau itu terjadi ya saya gak jadi dukung sih. Jadi langsung saja kita mulai. Aspek pertama tentu adalah striking. Ya ini yang paling penting sih, karena keduanya sudah mengatakan malas main grappling nanti. Keduanya dikenal sebagai striker yang brutal, meskipun gaya bertarung mereka sangat berbeda. Bagi saya, Ilia Topuria memiliki keterampilan boxing yang lebih baik dari Justin Gaethje. Topuria sangat rapi dan disiplin dalam setiap pergerakannya. Selain itu, ia juga memiliki kombinasi yang sangat kreatif, hingga ia mengaku mampu memprediksi dan mendaratkan 6 kombinasi tinjunya. Sedangkan tinju Justin lebih dikenal sebagai measured chaos atau perpaduan kekacauan yang terukur, di mana pergerakannya tidak terlalu rapi dan sedikit liar, tapi ia sering menemukan momen untuk merusak ritme lawan. Jika mereka murni adu jotos, maka tentu Topuria akan unggul di sini, karena ia sudah dikenal sebagai salah satu petinju terbaik di UFC saat ini. Justin mungkin bisa melakukan sesuatu dengan brawlingnya, tapi kombinasi Topuria lebih on point. Jadi soal skill jotos, saya rasa Topuria unggul. Tetapi beda cerita dengan tendangan. Topuria memang memiliki calf kick yang lumayan, tapi leg kick Justin sudah dikenal sebagai salah satu leg kick terganas di UFC. Satu-satunya fighter yang mampu menahan rasa sakit leg kick Justin hanya Khabib saja. Selebihnya mereka seperti Dustin Poirier, Michael Chandler, hingga Charles Oliveira tak mampu menyembunyikan rasa sakit itu. Selain itu, Justin juga memiliki ancaman head kick yang lebih menakutkan, ditambah ukuran Topuria yang setara dengan Lionel Messi menjadikan peluang itu tetap ada. Tetapi jika dihitung secara keseluruhan skill strikingnya, tentu Topuria lebih berbahaya dari Justin. Jika Justin main brutal, maka Topuria mungkin bisa mengcounternya. Dan jika Justin main rapi, Topuria lebih rapi mainnya. Jadi memang sulit untuk tidak mengunggulkan Topuria dari sisi striking. I just believe Ilia's going to be too sharp and just catch him. Main event, 5 rounds. Does Gaethje try and shell up, be very defensive, try and take him to deeper waters, take that power off Ilia? Knowing how powerful he is, not giving him any opportunity to land, be very defensive, maybe draw the power out of him, maybe throw a leg kick, but be really defensive while I fire it. Is that going to be his approach? I don't know. I think it might be until he's in a position where he feels like he's forced to open up, or he just opens up thinking it's the time to do it, and then Ilia just catches him anyway.
Aspek kedua adalah power. Yaps, ini adalah hal yang membuat saya terkejut karena meskipun memang benar Ilia Topuria memiliki pukulan yang mengerikan, tapi banyak yang lupa bahwa pukulan dari Justin juga sangat kuat. Saya kira semua fans sudah tahu bahwa Khabib pernah mengatakan kekuatan pukulan Justin Gaethje seperti ditabrak truk. Saya kira keduanya memiliki power yang tidak jauh berbeda, tetapi ada perbedaan dalam akurasi. These are the type of fights, this is the type of stuff you do to etch your name in the history books. And I'm just happy that I was the one landing, you know. He missed some shots. I was getting hurt by the wind of his shots, but that's how hard he hit. This guy is he's the next level. Yang paling valid dalam membahas power mereka adalah Max Holloway sebagai petarung yang pernah melawan mereka berdua. Menurut Holloway, pukulan Justin sangat menyakitkan karena ketika Justin meleset saja, ia masih bisa merasakan damage dari angin pukulannya. Jadi kalau parameternya adalah rasa sakit, Holloway menilai pukulan Justin lebih menyakitkan dari pukulan Topuria. Tetapi di sisi lain, Holloway juga memberikan pernyataan yang tak kalah hebat untuk Ilia Topuria, di mana ketika Topuria meng-KO-nya, ia sama sekali tidak merasakan rasa sakit, tapi tiba-tiba langsung tidur. Jadi saat cicil menyicil, pukulan Justin lebih sakit, tapi KO Topuria lebih halus, tapi menghanyutkan sampai ketiduran. Dari sini bisa kita asumsikan bahwa secara kerusakan mungkin Justin lebih unggul, tapi Topuria jauh lebih unggul dalam akurasi, di mana Topuria tahu titik-titik rawan dari rahang fighter untuk dia sentuh, lalu dia tidurkan. Ya, ini kembali ke soal striking tadi, bahwa striking Topuria lebih rapi dan kalkulatif, sehingga pukulannya lebih efektif, sedangkan Justin lebih ke brawler, di mana ia tidak terlalu peduli pada titik wajah, yang penting asal pukul saja sekeras-kerasnya. Karena itu, saat Justin berhasil mendaratkan uppercut lawan, pasti lawan akan jatuh, kecuali itu adalah Khabib. Tetapi kalau soal efektif dalam pertarungan MMA, tentu perpaduan power dan akurasi Topuria lebih mengerikan dari Justin Gaethje. Jadi aspek ini Topuria secara umum kembali lebih unggul. I felt shots from Gaethje that felt harder, but obviously he hit me with something that put me down. But I didn't feel it, but of course, that's why if you watch and continue on to the interview, I say, of course, he's one of the UFC pound for pound hardest hitters, you know. But as me feeling it, the question was, who hits harder, or who did you feel? The one that I could feel, I remember in the fight, even in my corner with Gaethje, I was like telling him, holy shit, this guy hits like a truck, you know. So, or even his kick, but you know, with Ilia, I didn't feel nothing, you know. But of course, he did put me down. So obviously, he hits hard. But I can't tell you, oh my God, he hits so hard. I didn't feel it. So that was the question. Aspek selanjutnya adalah grappling. Meskipun keduanya sudah mengatakan tak akan menggunakannya untuk offense, tapi yang namanya MMA bisa saja hal itu terjadi ketika mereka terdesak. Seperti saat JDM yang secara mengejutkan meng-takedown Carlos Prates. Uniknya adalah, meskipun sama-sama dikenal sebagai striker, baik Topuria dan Justin memiliki background sebagai pegulat. Topuria dengan Greco-Roman wrestlingnya, dan Justin dengan freestyle wrestlingnya. Jika menilai dari background sebelum MMA, Justin lebih unggul karena Justin adalah salah satu pegulat ternama di NCAA Divisi 1 Gulat Amerika. Namun dalam perkembangannya, Topuria diperlihatkan lebih sering dan lebih efektif menggunakan gulatnya di MMA. Terbukti Topuria memiliki rasio takedown berhasil di angka 60%. Apalagi Topuria juga menyandang sabuk hitam BJJ yang memperkaya variasi kuncian, di mana ia juga memiliki rekor submisi yang cukup bagus. Sedangkan Justin benar-benar hanya memusatkan kemampuan grapplingnya untuk takedown defense, di mana ia memiliki rasio 74% untuk keberhasilan takedown defense. Justin juga mengaku sejak ia dikunci oleh Oliveira, ia mempertajam kemampuan Brazilian Jiu-Jitsu-nya.
Ia juga mengaku bisa saja mengunci Paddy Pimblett dengan dart stroke andai ia mau. Ia jujur saja saya kurang yakin dengan kemampuan submission Justin. Tapi soal pertahanan gulatnya memang sangat bagus. Namun jika menilai secara total kemampuan grappling, Topuria lagi-lagi juga diunggulkan karena ia masih tetap mau menggunakan gulat sebagai offense, bukan sekadar defense seperti Justin. Tapi saya sendiri tidak yakin Topuria mampu menjatuhkan dan mengontrol Justin dengan gulat murni tanpa menggunakan striking. Grew up a grappler, grew up a wrestler, and I'm one of the hardest guys to ever take down. You know, Fiziev caught 2 of my kicks, that's how he took me down. And outside of that, Khabib Nurmagomedov is the only guy that's ever taken me down. Ultimately, he is just a human, and there's no way he's Khabib Nurmagomedov. Aspek selanjutnya adalah ketahanan yang meliputi durability dan cardio. Untuk durability, jelas Topuria lebih diunggulkan di sini. Alasannya sangat jelas, karena selain tubuh Topuria yang cukup tangguh, tubuh Justin yang sekarang sudah penuh dengan damage pertempuran. Hampir semua monster di kelas ringan ikut berkontribusi dalam kerusakan tubuhnya. Dari mulai Michael Johnson, Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Max Holloway, Michael Chandler, hingga Tony Ferguson sudah mendaratkan serangan mereka ke dagu dan tubuh Justin. Sedangkan Topuria tidak mendapatkan damage sebanyak Justin, sehingga dari sisi kesehatan tubuh, tentu Topuria jauh lebih suci. Tapi Topuria pernah diperlihatkan sedikit kaget dengan power Charles Oliveira, ya karena memang pembagian kelas berat dibuat bukan tanpa alasan. Namun untuk kardio masih menjadi tanda tanya di sini, di mana Topuria hanya pernah sekali bertarung 5 ronde di UFC, yaitu ketika melawan Josh Emmett. Sedangkan Justin sudah sering full ronde. Tapi kayaknya pertarungan mereka juga gak butuh banyak ronde sih. Apalagi Topuria yang sudah berjanji bahwa ia akan menyelesaikan Justin kurang dari 2 menit. Aspek terakhir adalah pengalaman dan juga fight IQ. Untuk pengalaman, saya rasa tak ada perdebatan bahwa Justin Gaethje lebih berpengalaman karena sudah banyak menghadapi monster buas di divisi ini. Topuria juga berpengalaman, tapi kalau dibandingkan Justin, tentu lawan Justin lebih bervariasi. Namun kalau soal fight IQ, sepertinya sudah jelas bahwa Topuria kembali unggul. Topuria sudah dikenal sebagai salah satu pemilik fight IQ tertinggi di UFC saat ini dan disejajarkan dengan Islam Makhachev. Tinggal nanti kita lihat mana yang lebih unggul ketika dibentrokan, apakah kecerdasan Topuria atau pengalaman veteran Justin. Secara keseluruhan data, Ilia Topuria memang sangat layak diunggulkan untuk menang. Topuria hampir unggul dari semua skill set yang ada dari Justin Gaethje. Dari paparan itu saja, saya memberikan Topuria menang sebesar 75%. Ada kans Justin Gaethje untuk menang jika dirty boxingnya mampu merusak ritme Topuria dan mendaratkan uppercut atau head kick. Selebihnya sangat sulit membayangkan Justin untuk menang. Dan ini adalah pertama kalinya saya berharap prediksi saya salah dan semoga saja salah. Tapi memang saya nggak memprediksi sih, saya hanya memberikan preview data mereka sejauh ini. Ini adalah MMA yang sulit sekali diprediksi. Ada juga unsur eksternal yang bisa mempengaruhi jalannya fight, misalnya arena yang dibuat outdoor, dan bisa saja ada angin atau hujan, atau bahkan petir yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju dengan preview tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.